warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salve, salam sejahtera untuk kita sekalian. Hai sahabat kerukunan, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali berjumpa dengan saya, Ninang Herawati Poupa, tentunya di program Simple Math Podcast Kemenak Nagikil. Obrolan kita pada hari ini yaitu obsesi, obrolan seputar informasi Bimas Islam. Sebelumnya kita membahas tentang moderasi beragama, kali ini kita akan berbicara tentang sertifikat halal. Sertifikat halal pada sebuah produk luasa ini sudah menjadi suatu keharusan karena masyarakat akan semakin selektif dan enggan mengkonsumsi produk yang tidak memiliki sertifikat halal. Baru-baru ini Kementerian Agama Republik Indonesia melalui bimbingan masyarakat Islam melaksanakan kegiatan sosialisasi mandatori halal serentak seluruh Indonesia dengan bertujuan untuk mendapatkan sertifikat halal gratis sehati untuk 1 juta sertifikat halal. Nah, bagaimana proses untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut? Mari kita bincang-bincang dengan narasumbernya. Beliau merupakan penyuluh agama Islam sekaligus petugas pendamping proses sertifikat halal Kabupaten Nagikil. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Bapak Muhammad Nurdin Sufianto SPD. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah. Baik ya Pak ya. Ini Bapak, tadi kita membahas tentang obrolan seputar bimbingan masyarakat Islam tentang sertifikat halal. Saya dengar Bimas Islam lagi adakan sebuah kegiatan untuk 1 juta sertifikat halal. Mohon penjelasannya Bapak. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Jadi saya yang duduk di sini memang sebagai penyuluh agama Islam. Jadi penyuluh agama Islam itu adalah pegawai yang diangkat oleh sebab yang berwenang untuk melakukan bimbingan agama dan pembangunan melalui bahasa-bahasa agama. Lantas pada bulan Februari kemarin, jadi Februari 2023, kami mendapatkan pelatihan oleh LP3H Aswaja NU Kupang, dilatih sebagai pendamping proses produk halal atau yang disingkat P3H. Jadi tugas P3H adalah melakukan verifikasi dan validasi terkait permohonan halal pelaku usaha melalui jalur Sertifikat. Jadi Ibu, jadi terkait dengan sertifikat halal atau sertifikasi halal, ini memang program pemerintah. Jadi untuk tahun ini ada 1 juta sertifikat halal gratis. Jadi apa itu sertifikat halal? Tentu kalau kita pemirsa, kita pasti tahu namanya sertifikat tanah. Jadi sertifikat tanah itu kalau kita mempunyai tanah dan kita mempunyai sertifikat, artinya ada pengakuan bahwa tanah tersebut milik pemirsa. Nah, sertifikat halal ini juga artinya bahwa dia adalah pengakuan kehalalan dari instansi yang berwenang. Jadi yang menetapkan sertifikat halal ini adalah BPJPH, artinya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, jadi BPJPH ini mengeluarkan sertifikat halal atas permohonan dari pelaku usaha yang sudah diverifikasi dan validasi oleh pendamping maupun tim auditor, sekaligus juga
sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari Komisi Fatwa Halal. Nah, oke. Jadi sertifikat halal ini adalah bentuk pengakuan halal yang dikeluarkan oleh BPJPH. Artinya dengan sertifikat halal ini, apalagi program pemerintah melalui Sehati ini, jadi sertifikat halal itu sangat penting untuk pelaku usaha dan konsumen, dan sangat bermanfaat untuk pelaku dan konsumen dalam mengkonsumsi makanannya. Apalagi kalau minta maaf, kalau kita yang muslim itu kita malah diperintahkan oleh Allah SWT untuk memakan makanan yang halal. Jadi karena ini sebuah kebutuhan, maka sertifikat halal ini untuk memudahkan itu menjadi sangat penting dan bermanfaat. Ya. Berarti kegiatan sertifikat halal ini sangat penting ya Pak ya? Dan manfaatnya itu seperti apa? Sertifikat halal ini tentu sangat akan bermanfaat untuk konsumen sendiri. Tatkala kita memakan makanan halal, tentu hati kita merasa nyaman, merasa tenang. Nah, seperti itu. Jadi sama seperti kita ini memiliki pasangan yang sudah halal. Memiliki pasangan yang halal itu pasti lebih nyaman daripada pasangan yang belum halal. Kita bawa ke pasar aman, kita bawa ke minimarket aman, kita bawa ke mall juga aman, ke hotel juga tidak pernah tanya-tanya. Nah, itu. Ya. Terus untuk pelaku usaha, sertifikat halal ini jauh sangat bermanfaat sekali. Pertama, bahwa kepercayaan masyarakat terhadap hasil produksi pelaku usaha akan lebih diterima dibandingkan yang tidak bersertifikat halal. Kita bisa asumsikan kalau misalkan kita ditawari ada dua makanan jenis produk yang sama, satu ada label halalnya dan dua yang satunya tidak ada label halalnya, tentu kita akan memilih yang ada label halalnya. Artinya bahwa produk tersebut memiliki kesan kepada masyarakat. Karena produk itu sudah memiliki label halal, tentu daya pasarnya akan lebih luas lagi. Ya, jadi bisa menjangkau di pembelajaran tradisional, misalkan di pasar, di kios, di warung, atau bisa juga pembelajaran yang sudah modern, masuk di minimarket, supermarket, seperti itu. Jadi sangat penting sekali sertifikat halal ini. Di samping itu juga pelaku usaha akan nyaman, sama seperti kalau misalkan ibu-ibu atau pemirsa itu naik motor memiliki SIM. Kalau tidak ada memiliki SIM pasti akan kucing-kucingan. Nah, jadi jalan itu lewat gang-gang gitu ya. Tetapi kalau dia memiliki SIM, dia bebas mau jalan arteri, protokol, semua dia bisa lewat. Nah, artinya sertifikat halal ini juga membuat nyaman pelaku usaha. Nah, jadi oleh karena itu, karena ini membuat nyaman, maka kita dorong pelaku usaha segera mengurus sertifikat halal. Begitu. Ya. Ini Pak berbicara tentang produk halal tadi, berarti di produk itu harus ada logo Pak ya, di kemasannya itu. Kalau kita perhatikan, biasanya logo itu ada yang berbahasa Arab, terus ada logo yang warna hijau tulisan UI, dan akhir ini ada logo yang berwarna ungu ya Pak yang terpakai. Kira-kira bagaimana itu Pak? Yang harus kita gunakan itu logo seperti mana nih Pak? Baik, terima kasih. Memang kalau kita
pergi di tempat pembelanjaan, itu kita memang jumpai ada bermacam-macam logo. Iya. Jadi mulai logo yang halal pakai lingkaran, yang halal biasa, ada yang hijau yang tulisannya Majelis Ulama Indonesia, terus yang baru-baru ini juga ada yang halal dengan bentuk gunungan warna ungu. Tapi sebenarnya bahwa label halal ini sudah ditetapkan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Halal. Jadi melalui keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Halal atau BPJBH nomor 40 tahun 2020, jadi sudah menetapkan bahwa per tanggal 1 Maret 2022 bahwa label yang berbentuk gunungan dengan warna ungu dan warna sekundernya adalah hijau toska itu sudah ditetapkan secara nasional. Jadi untuk pelaku usaha, artinya untuk pelaku usaha yang mendapatkan sertifikat pada tanggal itu, artinya mendapatkan sertifikat pada tanggal itu kan dia belum memiliki label nih, maka dia harus mencetak labelnya menggunakan gunungan itu. Warna ungu tadi ya Pak? Iya. Tetapi kalau dia itu mendapatkan sertifikatnya sebelum 1 Maret 2022, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama bahwa dia sudah cetak banyak kemasannya. Ya, kalau dia sudah mencetak kemasannya yang hijau, yang tulisannya Majelis Ulama Indonesia, itu bisa dihapuskan. Dihabiskan dulu ya? Dihabiskan dahulu. Tetapi kalau dia belum mencetak produknya atau belum mencetak kemasannya, label kemasannya, maka dia harus mencetak kemasannya warna ungu. Ya, jadi warna ungu yang gunungan itu. Nah, jadi yang sudah terlanjur cetak banyak itu diberi jatah sama pemerintah itu 5 tahun. Jadi tahun 2026 itu wajib menggunakan label yang sama, yaitu yang gunungan dan warna ungu. Jadi kalau di masyarakat menemukan label untuk saat ini, jadi label yang berlaku nasional ya yang ungu itu. Ya. Oke Pak, tadi Pak menjelaskan tentang logo pada sebuah produk. Nah, kira-kira untuk mendapatkan sertifikat halal ini Pak, pengurusannya itu di mana Pak ya? Supaya masyarakat Ngadikeo bisa tahu untuk pengurusannya. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu pemirsa, jadi untuk mengurus sertifikat halal ada kemudahan sekarang. Jadi semua pengurusannya itu berbasis online. Berbasis online. Jadi menggunakan internet. Ya. Jadi pelaku usaha yang memiliki usaha, baik dia itu di bidang pengolahan makanan, jasa penyembelihan, atau bahan-bahan tambahan pangan, dapat mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal melalui online. Jadi pemirsa tinggal mengunjungi website atau membuat akun si halal pada website ptsp.halal.go.id. Nah, jadi untuk membuat akun itu pelaku usaha harus memiliki alamat email. Jadi alamat email dan password yang pelaku usaha buat sendiri. Nah, jadi kalau password ini yang mudah-mudah diingat. Jadi takutnya nanti sudah buka lupa lagi, jadi harus yang mudah diingat. Nah, seperti itu. Lantas kalau sudah di dalam akun nanti di dalam akunnya Bapak Ibu pelaku usaha itu nanti yang dibutuhkan adalah data-data pelaku usaha dan juga
NIB, Ibu. NIB. Nah, Apa itu, NIB Pak, itu, sabar. NIB itu adalah nomor induk berusaha. Oh, Nah, ya, jadi di dalam nanti Bapak Ibu pelaku usaha tinggal menginput apa yang ada di dalam aplikasi itu, termasuknya satu data pelaku usaha, iya. data di mana dia melakukan usahanya, artinya tempat usahanya. Data di situ penyelia halal. Penyelia halal itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produksi halal dalam pabrik tersebut, dalam usaha tersebut. Nah, terus ada lagi misalkan Bapak Ibu tinggal menginput data bahan yang digunakan dalam produksi tersebut. Ya, misalkan kalau kita pelaku usaha ini buat kue ya, misalkan ada tepung terigu, ada pengembang, ada gula, ada apa, semua dimasukkan dalam aplikasi tersebut. Jadi ada dua bahan, yaitu pertama bahan yang jelas-jelas dia tidak memerlukan sertifikat, seperti nabati. Nabati contoh misalkan pisang, seperti yang hasil buah-buahan. Jadi pisang, ada ketela, ada macam-macam. Tapi ada juga bahan yang perlu mendapatkan sertifikat, seperti bentuk pengolahan tepung, terus apa. Tetapi di aplikasi tersebut itu kita bisa cari bahan tersebut apakah halal atau tidak, sudah mendapatkan sertifikat halal atau belum, seperti itu. Jadi terus sesudah diinput semua, Bapak Ibu menyetujui, yaitu pernyataan jaminan halal. Artinya bahwa data yang Ibu sampaikan benar-benar sesuai kenyataan apa yang terjadi di proses produksi itu. Jadi ya, maksudnya data termasuk bahan-bahannya itu tuh. Jadi harus artinya sesuai. Nah, surat pernyataan jaminan halal. Jadi kalau sudah semua, nanti tinggal Bapak Ibu pelaku usaha tinggal kirim. Lah nanti setelah kirim itu pendamping proses produk halal macam kita ini yang dipilih, karena Ibu untuk di Nagikio ini jumlah pendampingnya yang lolos kemarin sekitar 30 orang. Jadi kalau misalkan pelaku usaha itu pilih saya, nanti saya yang verifikasi. Saya yang verifikasi, nanti saya yang melakukan pendampingan di sana, seperti itu. Jadi kalau misalkan verifikasinya itu atau P3H-nya itu tidak aktif, itu ada nomor HP-nya yang sudah terekam di situ. Jadi kalau Ibu tinggal telepon saja pendampingnya tadi. Nah, seperti itu. Jadi kita bekerjanya melalui online tadi. Seperti itu. Menarik sekali, Pak. Pak, saya ini penasaran, Pak, dengan NIB tadi, Pak. Nomor induk berusaha. Nah, itu kira-kira untuk mendapatkan NIB tadi itu, Pak, itu bagaimana prosesnya itu, Pak? Ya. Jadi terima kasih. Jadi memang untuk masuk kepada akun si halal itu membutuhkan NIB. Jadi nomor induk berusaha. Dan lagi-lagi bahwa NIB ini didapatkan juga dengan cara online. Jadi semua serba online. Zaman sekarang pakai online. Iya, betul. Jadi kalau NIB ini syaratnya bahwa Bapak Ibu pelaku usaha bisa menggunakan alamat email, bisa menggunakan nomor WA untuk membuat akun NIB ini. Jadi untuk membuat NIB, Bapak Ibu pelaku usaha itu dapat mengunjungi website oss.go.id. Jadi oss.go.id. Lah di situ di akun tersebut isinya bahwa ada data pelaku usaha. Data pelaku usaha itu artinya sesuai NIK ya, sesuai NIK KTP, di mana tempat asalnya, di mana dia berusaha, terus berapa jumlah karyawannya, terus
posisi misalkan dia punya lahan usahanya berapa. Nah, di dalam tersebut ada juga kelompok bidang usahanya. Dia masuk pada kelompok bidang apa? Gitu. Nah, di situ ada pilihannya, tinggal ibu sesuaikan. Kalau misalkan dia itu usahanya di bakeri misalkan, di roti atau di apa, itu ada KBLI terkait dengan pengolahan makanan seperti itu. Jadi kalau datanya lengkap Ibu, jadi datanya itu lengkap, terus lengkap, terus kita isi sendiri misalkan, itu waktu yang dibutuhkan hanya sebentar saja, mungkin kira-kira 15 menit atau sampai setengah jam itu sudah keluar. Ya. Jadi kalau sudah terbit NIB-nya langsung ke si halal tadi. Langsung ke aplikasinya. Ya, jadi sudah mendapatkan NIB, baru kita mendaftarkan si halal tadi dengan cara membuat akun di ptsp.halal.go.id. Nah, itu menggunakan alamat email dan password tadi. Password yang Ibu buat pelaku usaha buat sendiri. Seperti itu. Jadi artinya semua online Ibu. Semua online. Ya. Dan Pak, jika semua produk sekarang ini untuk mendapatkan sertifikat halal itu kan berbasis online nih Pak. Ya. Nah, solusi untuk mama-mama atau masyarakat yang belum mengetahui cara pemakaian Android atau smartphone, itu solusinya itu seperti apa Pak? Kan masih banyak kan mama-mama yang belum terlalu paham tentang gadget tadi itu, media sosial. Ya, jadi ini merupakan tantangan ya, tantangan pelaku usaha. Jadi kalau pelaku usaha, nomor WA, email, itu kalau tidak punya, berarti kan usahanya hanya lokal saja skopnya. Tetapi kalau misalkan dia memiliki dia bisa misalkan dia bisa posting di media sosial, pasti kan jauh lebih luas lagi. Nah, lebih luas lagi masyarakat mengetahui produk dari pelaku usaha. Tetapi tidak menjadi masalah kalau memang dia itu dia itu memang tidak tahu sama sekali seperti mama-mama kita ini kan. Jadi tetapi kan ini Ibu. Jadi untuk pelaku usaha yang tidak memiliki misalkan alamat email, itu ada karyawannya, ada saudara-saudaranya, ada keluarganya yang bisa membantu dia. Bisa membantu dia. Jadi apalagi sekarang ini anak muda ini ya mahir-mahir gadget tuh, apalagi hanya membuat email, itu hal yang saya pikir mudah ya. Jadi nanti tinggal pelaku usaha menghubungi siapa, di situ ada, kalau misalkan ada karyawan tinggal suruh karyawannya, atau mungkin ada anaknya atau tinggal minta bantuan pada anaknya atau karyawannya seperti itu. Ya. Terakhir nih Pak, boleh Pak saya tanya lagi terakhirnya. Nah, kira-kira harapan Bapak sendiri terkait dengan kegiatan sertifikat halal ini bagaimana Pak? Baik, jadi harapan kita selaku pendamping proses produk halal, ya kita mengharapkan itu pelaku usaha artinya berbondong-bondong sudah bersegera untuk mengurus sertifikat halal ini untuk produk pelaku usaha. Jadi ini sebenarnya kami mensosialisasikan, tetapi Bapak Ibu pelaku usaha yang aktif, bermanfaat juga harus aktif, dan juga manfaatnya untuk pelaku usaha. Jadi manfaatnya untuk pelaku usaha. Jadi harapannya seperti itu. Kalau misalkan pelaku usaha ini, kalau pelaku usaha misalkan kok masih kebingungan, masih dalam artian ini nanti bagaimana, Bapak Ibu dapat mengunjungi kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagegeo atau di
KUA kecamatan masing-masing. Ya, atau juga Bapak Ibu dapat menghubungi penyuluh agama yang ada di kecamatan masing-masing untuk mendapatkan tambahan informasi terkait dengan sertifikat halal ini. Ya. Itu saja Ibu harapannya. Moga-moga ya pelaku usaha di sini ya kalau sudah bersertifikat halal kan kita apa nih? Artinya untuk kita sebagai konsumen kan nyaman juga kan. Seperti itu. Pak, terima kasih Pak informasinya. Harapan Bapak juga menjadi harapan kita semua. Semoga para pelaku usaha segera mensertifikatkan ini produknya, semoga halal ya. Nah, Oke, demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini dengan narasumber kita Bapak Muhammad Nurdin SPD. Pak, sebelumnya boleh kan kita kampanyekan mandatory halal Pak sama-sama? Ayo Pak, sama-sama. Oke. Halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Halal itu baik, halal itu sehat, halal itu berkah. Dan jangan lupa like and subscribe terus di channel YouTube kami Kemenak Nagekio tentunya. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian.